Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Yes, akhirnya saya beli kopi baru, house blend untuk kopi susu. Jadi kemarin saya nggak bisa menikmati kopi yang menurut saya enak, jadi terakhir saya beli Millennia blend dan satu lagi tuh apa ya, essential blend espresso. Sama-sama espresso blend, sama-sama nggak cocok di selera saya, ngambang rasanya untuk espresso. Jadi saya butuh espresso dan single origin. Jadi biasanya saya kepedean sih beli house blend 150.000. Saya pikir cukuplah satu espresso blend gitu untuk memenuhi kebutuhan ngopi. Ternyata ya kadang kita pede dengan harga, ternyata rasanya nggak cocok di lidah kita. Jadi sekarang saya punya house blend untuk kopi susu, dan saya punya single origin. Ini single origin ya, jadi saya punya dua backup just in case yang house blend kurang, espresso blend kurang mumpuni. Saya masih punya single origin gitu. Harusnya sih nggak mungkin dua-duanya gagal ya, harusnya. Ini adalah blend kopi susu dari siapa ya, ini pertama kalinya saya beli. Salah satu roaster yang kayaknya seangkatan sama Smoking Barrel ya, roaster yang gimana sih bukannya, ribet banget. Ini apa sih, kantong buang. House blend yang seangkatan dengan si Smoking Barrel dan sejenisnya, dari Shoot Me in the Head. Ini dari Jakarta Selatan. Single originnya dia juga lumayan mahal-mahal, tapi saya belum berminat. Kita akan cek dari si komersial blend ya, nggak komersial sih, karena dia harganya 1 kilogram itu 270. Jadi nggak komersial juga kan ya, jatuhnya mahal sih. Tapi buat saya masih oke daripada 1 kilogram 400 atau 350 lah, kayak si Quintinos Archipelago, kan lumayan mahal ya. Sip, kita akan bongkar. Ini adalah kopinya dari mana ya? Ini katanya pengalengan wash kalau nggak salah ya. Pengalengan wash dan robusta natural. Robusta saya nggak tahu dari mana, nggak nanya-nanya. Biasa kalau house blend sih saya nggak gitu concern ya, apalagi buat kopi susu, yang penting outputnya jempol. Kita lihat binnya. Wow, aduh, ini enak gak ya? Enak gak? Saya nggak tahu kombinasinya berapa. Kita akan cek dulu binnya. Kayak kurang dark ya untuk kopi susu, atau cukup? Oh, salah. Bisa di sini aja nih. Yes. Sip. Karena ini sekilo, jadi saya mesti bagi 4 nih supaya awet. Binnya, oke, kita bicara binnya. 270 something ribu 1 kilo untuk bin robusta yang gede-gede. Robusta super kayaknya. Arabica pengalengannya kecil-kecil. Oke. Untuk aroma oke. Untuk aroma oke, tapi nggak kencang ya.
Oke, kita akan cobain bikin kopi susu daripada kita kayaknya sih kombinasinya 50-50 sih menurut gue ya. Menurut saya sih 50-50 kombinasinya. Melihat sekali nyentong itu robusta dan arabikanya merata. Saya set di 16 gram aja karena nampaknya robustanya lumayan, jadi saya set di 16. Kita main 16 dulu ya. Oke, 17. Oke, kita main di 17. Main di 17 binnya sih buat saya oke ya. 270.000 roastingannya oke, hampir merata walaupun ada beberapa yang mencelit, tapi the restnya hampir merata. Lebih merataan ini daripada padahal ini ada robustanya, daripada si espresso essential blend dari si Roastworks. Ini oke. Bin oke. 270.000, bukan bin yang sempurna, binnya nggak mulus sih, tapi buat saya ini masih di kategori oke. Untuk bin, untuk roasting juga oke. Kita akan untuk aroma juga oke, walaupun nggak strong banget ya ketika mencium aroma kemarin si tanah merah espresso blend. Oke, kita akan giling. Banyak oke-nya. Kita akan giling. Saya akan pakai manual aja gilingannya lah. Manual di circle 1, 2, circle 2.6. Aman? Circle 2.6. Bunyi apa sih? Oke. Let's check it out. Cek gilingan dulu ya. Circle 2.6. Aduh, aromanya enak. Aromanya enak sih. Aromanya sangat ini banget ya. Sangat kental untuk sebuah espresso blend kopi susu. Untuk gilingan dia terasa lembut banget, smooth, nggak ada hentakan, nggak ada gitu. Lebih ke karena bijinya gede-gede nih, ada stuck. Si robustanya gede banget. Robusta segede gini biasa di gilingan Vema tuh suka jam. Resepnya udah kosong. Oke. Saya sayangnya oke, semoga nggak kehalusan nih. Saya aduk dulu ya. Harusnya sih nggak kehalusan ya, semoga ya.
Saya suka lupa settingan espresso ini, soalnya lumayan macam-macam. Kalau saya tergantung saya mau tergantung kopinya. 17 gram ya, kita ratakan dulu, kita distribusikan kalau kata orang-orang benar. Tamping dikit, yes, rata, sip. Nah, 60. Ini adalah metode saya nih. Nah, kelihatan 60. Oke, ini preheat versi saya. Jadi saya buang airnya, lalu saya tuang lagi. Tetap 60. Yes, pas. Kalau ada beberapa teman preheatnya di mana, di sebelum kopinya ditaruh, sah-sah aja. Kita akan oke ya, ratain, soalnya ini kadang suka nggak rata nih. Saya kasih ganjel dikit ya, pas sedikit rata ya. Oke. Sip, lalu kita press. Kurang lurus ya. 1 2 3. Sip. How? Kelihatan nggak tadi kremanya? Kelihatan pas turunnya ya. Sangat brownies banget dan lembut bagian atasnya dan tebal si tekstur kremanya. Sip. Kita akan bikin buang airnya di es. Kasih susu. Saya pakai diamond 150 kurang lebih. Yes, 150 diamondnya. Lalu kita akan tuang. Aromanya enak. Ini baru nampol. Saya foto dulu. Bitternya nampol. Ini buat kopi susu memang kayak gini ya harusnya ya. Punya karakter yang strong. Saya foto dulu ya. Sebentar ya. Saya foto dulu. Buat headnya. Oke, sudah saya foto. Kita akan cicipin ya. Nggak pakai gula karena saya nggak gitu suka pakai gula. Nanti percobaan berikutnya kita akan pakai gula. Ini baru saya bisa explore karena dia kopi susu, eksplorasinya bisa, maksudnya karena blend kopi susu, eksplorasinya bisa, nanti bisa kalau pakai 100 liter kayak gimana, pakai 200 ml pakai gimana, pakai gula kayak gimana, dan lain-lainnya. Ini seru nih, biasanya sih seru ya. Saya cobain dulu. Like it. Saya suka. Impresi beannya, impresi roastingannya, aromanya
walaupun aromanya bukan yang sangat unik banget, tapi aromanya ketika digiling lebih kenceng banget, lebih enak. Enak dibikin kopi susu, pas lah. Untung saya punya, ini udah saya pantau dari sekitar sebulan lalu sebenarnya, dan stoknya masih ada tuh kebetulan. Dan satu lagi, kita akan ngopi santai pakai single origin ya, yang ini nih, single origin. Jadi combine untuk campuran-campuran atau kopi hitam yang mau kenceng saya pakai ini. Kalau kopi-kopi yang cantik dengan notes yang bombastis biasanya saya pakai single origin. Dari Ethiopia kita akan cobain nanti ya. Nanti aja, saya akan honeymoon dulu sama si kopi susu blend. Udah lama nih nggak bongkar kopi susu blend. Oh, pengalengan bos, Arabica natural. Kalau pengalengannya honey kayaknya lebih mantul lagi ya. Pengalengan honey di roasting kayak gini, aduh pasti aromanya semerbak. Tapi it's okay, ini juga enak kok. Rekomen kak. Untuk impresi pertama, harga 270 1 kg. Beannya oke, roastingannya oke, merata, dan buat saya rasanya oke. Saya nggak tahu kombinasinya berapa. Kalau feeling saya sih 50-50 kalau feeling saya, tapi nggak tahu bener atau enggak. 50-50 balance banget antara robusta dan arabicanya. Kalaupun dia 50-50 ya, kalaupun misalkan 70-30 atau 80, tapi nggak mungkin 80-20 karena robustanya sangat merata. Ketika di skopan ke 17 gram pun sangat merata. Jadi tebakan saya sih 50-50, semoga aja salah ya. Kalaupun benar ya udahlah ya. Tapi terlepas dari berapa rasio blend robusta dan arabicanya, buat saya ini enak, masuk di lidah saya. Untuk kopi susu, dibikin kopi hitam juga pasti enak banget pagi-pagi, atau dibikin pakai mocha pot juga pasti enak. Biasanya kalau impresi pertama udah berasa enak, feeling saya selalu good sih. The restnya biasanya akan diapain aja enak. Jadi gitu. Kalau di lidah kopi-kopi ala-ala suka-suka, kopinya enak, diapain aja pasti enak. Tapi kalau kopinya memang basicnya kayak kita pertama kali ngebrew, ini apa ya, mencari-cari gitu enaknya di mana, biasanya the restnya dengan cara apapun tetap akan ada di area yang membingungkan atau di area yang kayaknya nggak masuk ya di lidah saya. Tuh, oke. Rekomen. Impresi pertama buat saya rekomen. Harga sih ya buat saya masih masuk akal. Harganya masih oke kalau di kantong saya sih. Somehow kalau saya gini, mengajarkan ke teman-teman ala-ala suka-suka, somehow coba-coba boleh, tapi kalau terlalu sering coba-coba dan kopi murah itu kadang nggak memenuhi selera kita, baiknya jangan sih, karena sayang uang serius. Jadi better, lebih baik apapun itu, lebih baik menunggu duit ada dan beli kopi yang memang bisa memuaskan naluri ngopi kita, supaya kita puas, duit yang kita keluarkan nggak sia-sia. Oke? Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat kopi semuanya. Ciao.